Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Bongbong Prakoso Napitupulu, nomor daftar harian 12, peserta PKA Angkatan 18, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan di BPSDM Pemprov Riau. Saat ini saya menjabat sebagai Kepala Bidang Intelijen dan Penindakan Keimigrasian pada Kantor Imigrasi Kelas 1 Khusus Non-TPI Tangerang, di mana tugas pokok dan fungsi saya sebagai Kabid Inteldakim yang pertama adalah pengawasan keimigrasian, kedua intelijen keimigrasian, penindakan keimigrasian, serta penyidikan tindak pidana keimigrasian. Berikut pelayanan terhadap permohonan paspor RI dalam konteks rusak, hilang, dan juga perubahan data. Hari ini saya ingin membahas mengenai jurnal yang telah kami susun pada agenda 3 hari kedua. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas mengenai tugas individu agenda ketiga pada hari kedua, yang dimana membahas mengenai digital organization dan juga standar kinerja pelayanan. Seperti kita ketahui bahwa perkembangan teknologi digital telah mengubah wajah birokrasi. Publik kini menuntut pelayanan pemerintah yang cepat, transparan, dan juga efisien. Oleh karena itu, lahirlah Digital Organization. Organisasi yang memanfaatkan teknologi digital untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan kualitas pelayanan publik. Pada modul yang telah kita pelajari, transformasi digital tidak hanya soal teknologi. Ada 3 hal utama yang harus bersinergi. Pertama adalah teknologi, kemudian yang kedua adalah sumber daya, yang ketiga adalah kebijakan. Tentunya 3 hal ini berkaitan erat untuk mendukung adanya digital organization. Pada pelaksanaan tugas dan fungsi bidang intelijen dan penindakan keimigrasian yang efektif, efisien, dan juga transparan, tentunya imigrasi telah menggunakan platform-platform digital untuk menunjang pelaksanaan tugas tersebut. Pada pelayanan keimigrasian, seperti kita ketahui bahwa imigrasi telah menggunakan yang namanya aplikasi M-Paspor untuk melakukan pendaftaran permohonan paspor Republik Indonesia. Namun, memang masih terdapat kekurangan di mana permohonan paspor Republik Indonesia dalam konteks hilang, rusak, dan juga perubahan data masih belum terakomodir pada aplikasi M-Paspor. Sehingga hal ini menjadi tantangan bagi Ditjen Imigrasi agar dapat segera menyesuaikan sesuai dengan dinamika dan perkembangan dan kebutuhan dari masyarakat. Dalam hal pelaksanaan fungsi intelijen dan pengawasan keimigrasian, saat ini bidang intelijen dan penindakan keimigrasian telah menggunakan aplikasi FRIS atau Face Recognition, di mana dalam petugas intelijen keimigrasian telah dibantu oleh alat intelijen canggih yang dapat mengidentifikasi biometrik warga negara asing. Kemudian yang kedua, dalam pelaksanaan tugas kami juga telah menggunakan aplikasi penegakan hukum keimigrasian, yang dimana aplikasi ini dapat memonitor jalannya pengawasan keimigrasian, dimulai dari pengawasan sampai dengan pemberian tindakan administratif atau penyidikan tindak pidana. Kemudian dalam pelaporan intelijen sehari-hari kami juga telah menggunakan laporan harian intelijen, yang dimana laporan harian ini akan dikumpul oleh Direktorat Intelijen Keimigrasian yang nantinya akan dijadikan suatu laporan perkiraan keadaan. Dengan adanya platform digital tersebut, tentunya pelaksanaan tugas di intelijen dan penindakan keimigrasian dapat lebih efektif, efisien, dan juga transparan. Tentunya hal ini juga harus diimbangi dengan kapasitas dan kompetensi dari SDM yang dapat mengimbangi atau menggunakan teknologi tersebut secara mahir, dan juga tentunya harus melalui pelatihan-pelatihan yang terstruktur dari Direktorat Jenderal Imigrasi. Setiap penyelenggara negara diwajibkan untuk memberikan pelayanan yang mudah, cepat, transparan, dan bertanggung jawab. Standar kinerja pelayanan hadir sebagai janji bagi masyarakat. Janji dalam hal ini adalah janji akannya kepastian persyaratan, kepastian waktu, kepastian biaya, dan juga kepastian keamanan dan kepastian kepuasan akan pelayanan yang diberikan. Dalam bidang intelijen dan penindakan keimigrasian, tentunya kami menghadirkan pelayanan pemberian paspor dalam konteks hilang, rusak, dan juga adanya perubahan data. Pelayanan yang diberikan telah transparan kepada publik, namun memang masih adanya kekurangan mengingat adanya ketimpangan antara permohonan paspor biasa dibandingkan dengan yang dalam konteks hilang, rusak, dan perubahan data, yang dimana
yang biasa diakomodir oleh aplikasi, yang rusak, perubahan data dan juga hilang tidak diakomodir oleh aplikasi. Sehingga di sini seperti yang kami sampaikan tadi menjadi tantangan agar nantinya standar kinerja pelayanan dapat terpenuhi. Berbicara mengenai penegakan hukum keimigrasian, tentunya standar kinerja pelayanannya berbeda, yang dimana standar kinerja pelayanan pada penegakan hukum keimigrasian tentu bagaimana proses penegakan hukum keimigrasian dapat berjalan sesuai dengan SOP dan juga sesuai dengan ketentuan yang berlaku, di mana saat ini kepuasan masyarakat dapat dinilai dengan seberapa jauh atau seberapa besar wilayah kota administrasi Tangerang ini kondusif dari pelanggaran warga negara asing. Berikut juga dengan bagaimana wilayah kerja kantor imigrasi kelas 1 khusus non-TP Tangerang dapat menangani kasus-kasus dugaan pelanggaran keimigrasian yang terjadi maupun yang viral di media sosial dan dapat ditangani dengan cepat sehingga masyarakat dapat melihat kinerja dari bidang Intel Dakim itu sendiri. Oleh karena itu, standar kinerja pelayanan pada penegakan hukum keimigrasian dilihat dari bagaimana capaian angka tindakan administratif, penyidikan tindak pidana, dan juga angka pendetensian. Berbicara mengenai penegakan hukum keimigrasian, tentunya standar kinerja pelayanannya berbeda dengan pelayanan terhadap warga negara Indonesia. Di sini di mana standar kinerja pelayanan dapat dilihat dari kepastian hukum yang diberikan terhadap warga negara asing. Warga negara asing juga harus tentunya mendapatkan kepastian hukum mengenai jangka waktu pendetensian, berapa lama dia dapat ditahan di ruang detensi, kemudian jangka waktu proses pemeriksaan, dan kemudian jangka waktu pemberian keputusan mengenai tindakan administratif keimigrasian maupun juga tindakan penyidikan tindak pidana keimigrasian. Kemudian juga standar kinerja pelayanan mengenai penegakan hukum keimigrasian tentunya juga dapat dilihat dari jumlah tindakan administratif keimigrasian meliputi deportasi, pendetensian, kemudian juga pengenaan biaya beban, dan yang terakhir adalah penempatan di suatu tempat tertentu bagi warga negara asing. Tentunya standar kinerja pelayanan menjaga agar proses pengawasan keimigrasian maupun intelijen keimigrasian dalam kerangka penegakan hukum keimigrasian dapat berjalan sesuai dengan SOP dan ketentuan yang berlaku, dan juga tentunya bebas dari adanya gratifikasi dan juga dari adanya pungli. Demikian penjelasan kami mengenai jurnal yang telah kami susun pada agenda 3 hari kedua. Lebih kurangnya kami mohon maaf. Billahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om, Namo Buddhaya, salam kebajikan.